Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan, jumpa lagi dengan saya Gina Rahmatika, peserta Latsar CPNS Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021. Adapun video kali ini saya akan membahas tentang learning journal akuntabilitas. Yang pertama adalah konsep akuntabilitas. Adapun definisi dari akuntabilitas tersebut ialah kewajiban ataupun tanggung jawab yang harus dicapai setiap individu, kelompok, atau institusi yang menjadi amanah. Di dalam konsep akuntabilitas ada beberapa aspek yang harus diperhatikan, seperti hubungan, hasil, akuntabilitas memerlukan laporan, akuntabilitas memerlukan konsekuensi, serta akuntabilitas untuk memperbaiki kinerja. Adapun fungsi dari konsep akuntabilitas, yaitu yang pertama didukung dari peran demokrasi untuk mengontrol demokrasi, peran konstitusional untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, dan yang terakhir adalah peran belajar yang berfungsi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Kemudian akuntabilitas publik dilihat dari dua arah, yaitu arah vertikal dan horizontal. Vertikal yaitu memiliki tanggung jawab kepada otoritas yang lebih tinggi. Kemudian horizontal tersendiri ialah tanggung jawab kepada masyarakat luas. Adapun tingkatan akuntabilitas dimulai dari personal, kemudian individu, kelompok, organisasi, kemudian yang paling tinggi adalah stakeholder. Dari yang paling rendah ialah personal, yaitu mengacu kepada personal itu sendiri seperti moral, kejujuran, integritas, dan etika. Kemudian individu. Individu ini mengacu kepada lingkungan kerja dan laporan hasil kinerja. Tingkatan kelompok lebih mengacu kepada institusi atas kerjasama kelompok. Tingkatan organisasi yaitu hasil pelaporan kinerja yang dicapai baik individu maupun organisasi. Adapun tingkatan yang paling tinggi ialah tingkatan stakeholder yang memiliki peran untuk pertanggungjawaban organisasi untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif, dan bermartabat. Yang kedua ialah mekanisme akuntabilitas. Mekanisme akuntabilitas tersendiri harus memiliki dimensi, yaitu akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan. Adapun mekanisme akuntabilitas dalam birokrasi Indonesia yaitu perencanaan strategis, kontrak kerja, dan laporan kinerja. Adapun 5 langkah dalam framework akuntabilitas. Yang pertama, tentukan tujuan dan tanggung jawab. Kedua, rencanakan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. 3. Lakukan implementasi monitoring kemajuan. 4. Berikan laporan secara lengkap. Dan yang kelima, berikan evaluasi dan masukan perbaikan. Yang ketiga adalah akuntabilitas dalam konteks. Akuntabilitas dalam konteks berisi transparansi dan akses informasi, praktek kecurangan, fraud, perilaku korup, penggunaan sumber daya milik negara, penyimpanan dan penggunaan data dan informasi pemerintah, serta konflik kepentingan. Yang keempat, bagaimana menjadi ASN yang akuntabel? ASN yang akuntabel ialah ASN yang mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat dalam politik praktis, melayani warga secara adil, dan konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Adapun beberapa nilai-nilai akuntabilitas yang diterapkan dalam lingkungan kerja, yaitu bekerja secara jujur, adil, dan bertanggung jawab, berperilaku sopan, santun, hormat, dan tanpa diskriminasi, bertindak sesuai dengan kode etik ASN, bertindak dan mengambil keputusan secara transparan. Demikian video pembahasan tentang akuntabilitas yang telah saya buat. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.